Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Humatul Yesa. Senang berkenalan denganmu. Selamat belajar. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita mengetahui 5 cabang pohon tersebut yang terdiri dari mulai, profil, petunjuk, tujuan, dan kuis. Setelah kita mengetahui 5 cabang pohon, terlebih dahulu kita mengetahui petunjuk. Petunjuk di sini back menandakan kembali, next menandakan lanjut, rumah menandakan menu utama, X menandakan keluar. Kembali ke menu utama. Setelah kita mengetahui petunjuk, kita lanjut mengetahui profil yang membuat PowerPoint interaktif. Hai, perkenalkan nama saya Lumatul Gaisa. Nomor induk NIM T2019-4149, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas D4. Alamat saya Sukowono, Jember. Instagram Lumatul Gaisa. Email gaisalumatul@gmail.com. Saya berasal dari kampus Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Kembali ke menu utama. Setelah mengetahui profil, kita lanjut mengetahui tujuan. Tujuannya, siswa dapat mengidentifikasi, menyebutkan, dan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dengan baik dan benar. Kembali ke menu utama. Setelah kita mengetahui tujuan, kita lanjut mulai pembelajaran PowerPoint interaktif tentang tumbuhan dan bagian-bagiannya. Tumbuhan dan bagian-bagiannya meliputi bunga, daun, buah dan biji, batang, akar. Untuk lebih jelasnya, di setiap bagian-bagiannya. Bunga. Bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan berbunga. Terdiri dari struktur bunga, jenis bunga, fungsi bunga. Struktur bunga. Struktur bunga. Yang pertama, tangkai bunga. Berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Yang kedua, dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, bangkal biji aktif dalam upaya pelestarian tanaman agar tetap ada generasi berikutnya. Yang selanjutnya, kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Selanjutnya, tangkai putik. Tangkai putik, posisi kepala putik berada cukup tinggi dan berbunga untuk membantu proses penyerapan. Selanjutnya, tangkai sari. Cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Kepala butik, serbuk sari yang berasal dari kepala sari untuk kemudian ditransfer ke bagian ovorum. Kepala sari dengan ruang-ruang untuk dapat menampung serbuk sari. Kita pencet back. Selanjutnya, jenis bunga. Jenis bunga terdiri dari
bunga sempurna, bunga tidak sempurna, bunga lengkap, bunga tidak lengkap. Bunga sempurna. Bunga sempurna mempunyai dua alat perkembangbiakan dalam satu bunga, artinya putik, benang sari, menyusun, dan bagian bunga sempurna. Lanjut. Bunga tidak sempurna. Kelompok bunga tidak sempurna ditandai dengan adanya salah satu alat perkembangbiakan. Biasanya hanya terdiri dari perkembangbiakan benang sari saja atau hanya putik saja. Baik. Bunga lengkap dilihat dengan adanya kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Kembali. Bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap di sini jika tidak mempunyai salah satu bagian-bagian bunga yang berdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, putik, atau benang sari. Baik. Kita lanjut ke daun. Daun di sini adalah salah satu organ pokok tumbuhan yang terletak pada batang, biasanya tipis melebar dan kaya akan zat klorofil. Oleh karena itu, daun biasanya berwarna hijau. Struktur daun. Struktur daun, mari kita mengenalnya. Yang pertama, tangkai daun berfungsi menghubungkan pelepah atau batang dengan helai daun. Yang kedua, berfungsi untuk mendudukkan daun pada batang. Yang ketiga, merupakan bagian pada tumbuhan yang menempel pada helai daun. Yang terakhir, helai daun. Pada bagian terjadi proses fotosintesis di mana air dan mineral diolah untuk mendapat nutrisi yang akan digunakan oleh tanaman tersebut. Kembali. Jenis daun. Jenis daun di sini terdiri dari daun menjari, daun menyirip, daun sejajar, daun melengkung. Daun menjari tulang daun. Pada tipe tulang daun ini berbentuk dan fungsi fisik dari tulang daun menjari mirip seperti jari manusia. Contohnya daun ketela pohon. Baik. Daun menyirip memiliki ciri-ciri seperti sirip ikan, maka dari itu disebut tulang daun menyirip. Dari ujung ibu tulang yang terdapat di daun ini keluar tulang-tulang cabang, contohnya daun biji, daun jambu biji. Daun melengkung. Daun melengkung, ibu tulang daun yang membujur dari pangkal hingga ke ujung, di mana anak-anak tulang daunnya melengkung sejajar mengikuti arah ibu tulang daunnya. Contohnya daun sirih. Selanjutnya, daun sejajar. Daun sejajar, daun yang biasanya memiliki bangun garis
Daun-daun bangun garis atau bangun pita pada umumnya memiliki satu tulang besar yang berada di tengah daun dan menjulur di sepanjang daun. Contohnya, daun padi dan daun tebu. Kita kembali. Apa fungsi daun? Fungsi daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan tempat terjadinya transpirasi atau proses menguapnya air pada daun. Kita kembali. Setelah kita mengetahui daun, kita mengenal buah. Buah di sini adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bangkai buah ovarium. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan berbiji. Struktur buah dan biji. Struktur buah dan biji yang pertama, epikarp, lapisan luar yang keras. Yang kedua, mesokarp, lapisan yang tebal. Yang ketiga, endokarp, lapisan paling dalam. Kita kembali ke jenis buah dan biji. Jenis buah dan biji terdiri dari monokotil dan dikotil. Fungsi buah dan biji. Fungsinya adalah melindungi dan membantu dalam proses penyebaran biji sebagai cabang makanan, alat perkembangbiakan. Biji di sini dapat dikatakan bahwa biji juga berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan. Kita kembali. Setelah mengetahui buah dan biji, kita lanjut mengetahui batang. Batang di sini adalah bagian tubuh pada tumbuhan yang menjadi tumpuan organ lain yaitu akar dan daun. Struktur batang ada dikotil dan monokotil. Yang pertama, epidermis, fungsinya melindungi batang dari terjadinya kekeringan. Yang kedua, embryo, kering dan tidak bisanya. Yang ketiga, phloem, mengangkut hasil fotosintesis. Yang keempat, xilem, berfungsi mengangkut air, mineral, dan makanan dari akar ke daun. Yang kelima, kontrak, berfungsi transpostasi hara dari epidermis ke dalam teras akar. Yang terakhir, kombium, menghasilkan jaringan gabus ke arah luar, letaknya berada di bawah epidermis batang. Kita kembali menuju jenis batang. Jenis-jenis batang terdiri dari batang berkayu, batang basah, batang rumput. Batang berkayu pada umumnya memiliki tekstur yang keras. Pertumbuhan yang keluar akan membentuk kulit dan arah tumbuhan yang ke dalam akan membuat kayu, contohnya pohon jati. Lanjut. Batang basah memiliki ciri utama lunak, berair, dan pendek. Sifatnya lunak
maka batangnya tidak keras dan mudah dipotong. Contohnya pohon pisang. Lanjut. Batang rumput tidak berkayu memiliki ruas-ruas yang nyata dan beronggang. Mata umumnya pendek. Contohnya pohon jagung. Kita kembali. Fungsi batang adalah untuk mengangkut air, mengedarkan zat-zat makanan, menyimpan cadangan makanan, dan sebagai alat perkembangbiakan. Baik, kembali. Setelah kita mengetahui batang, kita lanjut mengetahui akar. Akar di sini fondasi penopang dan penyokong batang tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh secara permanen. Struktur akar. Struktur akar terdiri dari pertama, ujung akar, seperti tunas yang terus-menerus mengalami pertumbuhan. Yang kedua, rumput akar tidak beratur tetapi berstruktur halus. Yang ketiga, batang akar terletak di tengah-tengah antara pangkal akar dan ujung akar. Kembali. Jenis akar. Jenis akar terdiri dari akar tunggang, akar serabut, akar napas, akar gantung, akar tunjang, dan akar pelekat. Next. Setelah kita mengetahui dan mempelajari tumbuhan dan bagian-bagiannya, kita kembali ke menu utama. Setelah kita selesai membahas pembelajaran tumbuhan dan bagian-bagiannya, kita memulai kuis. Bagian akar yang berfungsi untuk menyerap zat hara adalah tumbuh akar, cabang akar, ujung akar, rambut akar. Ya, benar, rambut akar. Next. Yang bukan merupakan fungsi akar adalah menegakkan tumbuhan, membuat makanan, bernafas, menyerap mineral. Menegak tumbuhan. Next, lanjut. Akar yang tumbuh di permukaan air pada pohon di pantai adalah berakar gantung, akar isap, akar letak, akar napas. Ya, akar napas. Salah. Akar gantung. Salah. Akar. Salah. Akar. Ya, pintar. Akar isap. Lanjut. Yang berguna sebagai penumpang dan penyimpan cadangan makanan pada tumbuhan adalah
akar, batang, daun, dan buah. Akar. Pintar. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Zat hijau daun disebut kloroplas, stomata, parenkim, klorofil. Ya, klorofil. Pintar. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Tebu dan kaktus menyimpan cadangan makanan berupa air pada batang, akar, daun, bunga. Ya, benar sekali, batang. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Daun pada tumbuhan jagung mempunyai susunan sejajar, menyirip, melengkung, menjari. Sejajar. Pintar. Lanjut, pertanyaan. Daun yang bisa digunakan untuk penyedap makanan adalah daun pandan, salam, jeruk, daun salam, daun jeruk, seledri, pepaya, daun pandan, kubis sawi. Daun salam. Benar. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk tempat penguapan air adalah akar, batang, bunga, daun. Daun. Benar sekali. Lanjut, pertanyaan. Pada bagian daun terjadi proses memasak makanan yang disebut dengan perkembangbiakan, penyerbukan, fotosintesis, respirasi. Fotosintesis. Benar sekali. Lanjut. Bunga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk perlengkapan upacara adat, hiasan, bahan rempah-rempah, menarik perhatian serangga. Hiasan. Benar sekali. Lanjut, pertanyaan. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala disebut perkembangbiakan, klorofil, penyerbukan, stomata. Penyerbukan. Ya, benar sekali. Lanjut, pertanyaan. Warna-warni pada mahkota bunga bertujuan menarik perhatian manusia. Benang sari, tangkai bunga, serangga. Ya, serangga. Benar sekali. Next. Tumbuhan berbiji tunggal disebut dikotomi, monoton, dikotil, monokotil. Monokotil. Benar sekali. Lanjut, pertanyaan. Yang melindungi biji dari pengaruh buruk keluar disebut akar, batang, bunga, buah. Buah. Benar sekali. Lanjut, pertanyaan. Biji tanaman merupakan hasil penggabungan putik dan benang sari, putik dan mahkota, benang sari dan tangkai bunga, mahkota dan tangkai bunga. Putik, benang, sari. Ya, benar sekali. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Bagian buah mangga yang kita makan adalah daun, biji, kulit buah, atau daging buah. Ya, daging buah. Benar sekali.
Pertanyaan selesai. Apakah kamu yakin akan keluar? Ya atau tidak? Jika ya, kita akan keluar. Jika tidak, kita tidak akan keluar dan akan melanjutkan sesi selanjutnya. Ya,